Tuh, mungkin nggak tahu juga. kamu pernah ngamen? Pernah. Makin dekat lagi nih. Suka ngamen di mana? Nggak tahu sama sekali. Sama Eki nggak kenal juga. Nggak kenal sama. Sama Vina cuman berteman. Di Facebook ya. Berteman di Facebook. Kan saya pastikan bahwa besok saya akan aksi menyerahkan surat ke Presiden dan Menko Polhukam. Terus besoknya saya pastikan saya akan menyampaikan surat. Saya minta polisian panggil Peggy Setiawan, periksa. Dan makam Eki bongkar. Besok paginya memang ada orang yang menghubungi saya. Nah, saya tidak perlu sebut namanya. Yang jelas dia ya cukup memiliki pangkat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sudah kan semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kemarin sempat beredar dari salah satu ya pengacara mungkin mengatakan bahwa untuk lebih jelasnya dan lebih clearnya masalah ini, alangkah baiknya kalau Peggy yang di Cianjur itu atau Peggy yang lain harus tes DNA gitu kan. Siapa yang mendekati gitu kan. Karena yang kita lihat sekarang yang jadi tersangka yang sedang kasusnya sedang disidangkan sekarang ini adalah Peggy yang secara jelas bahwa beliau sudah sampaikan tidak terlibat dan tidak tahu juga siapa Vina, siapa grup, dia juga tidak ikut dalam geng motor. Nah, pengacara ini bilang bahwa untuk menjelaskan masalah ini masuk akal juga kalau memang harus diadakan tes DNA tuh. Karena kita tahu sendiri ya, begitu banyak Peggy yang ada di situ. Ada Peggy ini gitu kan. Ada juga Peggy ini yang jadi yang sedang disangkakan sekarang yang masih dalam proses persidangan. Dan ada juga Peggy yang anaknya Pak Cecep tuh ya. Tapi sebenarnya saya menemukan juga ini dari cuplikan diskusi kemarin si Peggy yang telinganya besar ini, lubang telinganya besar ini diwawancarai oleh Kang Deddy ya. Jadi menarik untuk kita simak dan juga nanti kita akan bacakan tuh ya. Menarik juga dari komenan-komenan para netizen ya. Jadi gimana sebetulnya videonya, yuk kita saksikan bersama-sama wawancara ini dengan waktu diwawancara oleh Kang Deddy. Si Peggy yang telinganya besar gitu ya. Ini dia. Lebih deket-deket kamu kalau tanda tanah. Ini Iya. ini ngomong karena lo bukan serius. Iya, Pak. Maksudnya iya, saya mikir juga emang yang mendekatnya mungkin saya juga, Pak. Kalau Dipikir-pikir. Kalau Peggy Setiawan kan nggak pernah berteman di media sosial Iya, sama Vina kan? betul. Iya, mungkin. Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Betul. Nggak tahu juga. Tapi kalau kamu sama Eki nggak kenal? Nggak kenal, Pak. Iya. Sama Eki. Sama Vina kenal di media sosial. Iya. Iya. Berteman Bukan di kenal sih. Cuma Facebooknya berteman, cuma nggak kenal. Oh, berteman ya. Oh, berteman belum tentu kenal. Iya. Berteman aja. Berteman Pada aja. waktu berteman ada percakapan nggak di Facebook? Nggak ada, Pak. Hmm. Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Cuman kebetulan terkait, Iya. ya kan, terkonek ya, berteman di media sosial. Hmm. Nah kemudian setelah film Iya. muncul, Hmm. rame, Hmm. kamu jadi pihak yang dicari dong, Dicari. Iya. Iya. Ya jadi ya saya mah. dicari dan dikuliti, Iya. ya kan? Dicari dan dikuliti dan dicurigai Dan pasti. dicurigai. Jangan-jangan Iya. ini Peggy itu, kan itu loh. Iya. Egi ya, Hegi, nah, kan, Hegi Apuk. Kalau kita lihat dari ekspresinya gitu kan, saya tidak bukan ahli di bidang membaca gerak tubuh gitu. Tapi kalau kita lihat dari wajahnya ini memang agak tegang gitu kan. Kalau secara biasa saja orang yang tidak pernah melakukan apa segala macam ya santai saja, saya tidak pernah melakukan gitu kan. Tapi kalau ini mungkin si Peggy ini ada sesuatu yang dia simpan juga gitu kan. Saya tidak menuduh beliau jadi pelaku, bukan. Tapi ada sesuatu rahasia yang dia simpan sehingga kalau kita lihat dari raut wajahnya agak tegang gitu kan. Jadi kita lanjutin saja. Apung, Apung. Hegi Verong. Nah, nama Apung lahir dari apa? Ya nggak tahu, orang-orang manggil aja, Pak. Mungkin dulunya suka ngamen-ngamen. Apung, anak Pung, mungkin nggak tahu Apung, juga. kamu pernah ngamen? Pernah Makin juga. dekat lagi nih. Iya tuh. Suka ngamen di mana? Di Stadion Bima itu juga ngamen, juga iseng juga sih, Pak. Oh, Bukan buat mata pencarian. bukan mata, Iya. bukan buat mata pencaharian, Iya. ya kan? Tatoan juga kan kamu kan? Enggak, Pak. Iya. Enggak. Bisa dilepas. Aduh, lah, udah nggak usah. Nanti kata teman saya yang sebelah lagi bilang nggak tatoan, terus ada tatoan. Tapi kalau ini ditindik kan? Ini iya. Oh, dulunya. Iya. Dulu waktu ditindik itu karena waktu lagi ngamen, suka ngamen. Iya sih. Ditindik tuh. Iya. Pas Karena ngamen tuh belum, kayaknya pas ngamen juga belum gitu. Ini 2017. Iya.
mulai apa ada tindikan. Ada tindikan. Nah, sekarang gini aku nanya. Mengetahui Peggy nggak? Maksudnya mengetahui dalam Artinya kedekatan sebagai warga desa dong. nggak tahu Pak. Iya. Kan satu desa. Iya, tapi nggak tahu Pak, Nggak beda tahu. RW seberang ini juga dia perbatasan kota, kita masih jauh. Oh, masih jauh perbatasan kota. Iya deh. Nggak tahu juga. Nggak tahu sama sekali. Sama Eki nggak kenal juga. Nggak kenal sama sekali. Sama Vina cuman berteman. Di Facebook ya. Berteman di Facebook, Iya. ya kan? Berteman di Facebook. Artinya bahwa dalam peristiwa ini kamu tidak punya pengetahuan apapun. Hmm. Termasuk pada Ucil, Nggak tahu itu lagi pokoknya Rivaldi. nggak ada yang kenal Pak. Oh, Rivaldi Iya. nggak kenal. Nggak kenal. Oh, ke Rivaldi nggak kenal Nggak juga. kenal juga Pak. Ke anak yang 7 nggak kenal Nggak kenal sama sekali. sama sekali. Ya kan, cuman nama agak mirip. Mm-mm. Nama agak mirip, kemudian ada keterkaitan berteman sama Vina. Jadi semakin menarik ya. Ada clue-clue sebenarnya ya kalau kita perhatikan tadi, clue-clue yang sudah dijebak mungkin ya dari Kang Deddy ini. Sebenarnya kalau kita lihat paham juga kita ya. Masyarakat netizen juga pasti sudah tahu lah ya bagaimana sih kejelasan dari kasus ini gitu. Tapi jadi pertanyaan sekarang begitu banyak mungkin ya, begitu banyak mungkin orang-orang yang terlibat sehingga kasus ini kok seolah-olah dibuat panjang gitu kan, yang menimbulkan spekulasi liar dari masyarakat juga gitu. Jadi kurang menarik juga sebetulnya kalau kita tidak saksikan tuh apa sih kata netizen menonton video ini ya. Ini dari DD2821779 ya. Jadi apa katanya? Giri Prime mirip banget mah komplotan itu kan, malah bebas. Ini ladusing matanya pada min kali ya, dia bilang tuh ya. Susah sih udah ketutup, maaf. Nah gitulah alam ya. Jadi pada Pak Kang Deddy bilang tadi gitu, yang mendekati gitu kan, cirinya di situ yang berlubang lah telinganya, terus apa namanya pengamen juga kayak gitu kan, yang masuk di situ itu yang mendekati itu katanya dari Kang Deddy itu ya. Tapi kembali lagi silakan, boleh dong kita berasumsi liar, berspekulasi liar, tapi sekali lagi jangan menyudutkan, jangan memojokkan ya. Kita lanjutin ke komenan yang kedua. Nggak kenal gimana katanya, pakai absen ketawa tuh. Dia berteman sama Hadi Onadio, sedangkan Hadi temennya Liga gitu kan. Liga temennya Eki dan Vina. Hadeh, mau tak gaplak nih orang. Ada yang gergetan tuh ya, gergetan. Dan semua rata-rata juga kayaknya masyarakat netizen juga pasti gergetan. Jadi dipertontonkan hal-hal yang kayak gini yang masyarakat sebenarnya sudah tahu sih kan. Tapi menarik ya. Terus ada juga ini dari Rengganis ya, Rengganis double S nih 0705 tuh. Mungkin pas kejadian dia ada, dia bilang kan, cuma nggak ikut-ikutan, bisa jadi. Seperti saya bilang tadi, kita tidak menuduhkan, tapi mungkin beliau ini menyimpan sesuatu rahasia gitu kan. Beliau bukan pelakunya ya, tapi apa namanya, beliau mungkin sekali lagi mengetahui itu atau ada rahasia yang beliau simpen gitu. Mungkin ini ya, karena kita lihat dari Ratu Wajah nu tegang gitu kan. Terus ada juga ini komenan dari Nuna Joon Jungkook katanya. Nah, boleh kenapa nggak orang ini aja yang ditangkap gitu katanya. Kenapa harus Peggy kuli bangunan gitu, dia bilang. Kalau emang pengen dikambing hitamkan, kenapa nggak ditangkap orang ini? Jadi kesimpulannya emang benar berarti orang ini pasti tuh katanya ya, dari Nuna. Ya ini asumsi liar kayak gini wajar terjadi ketika memang ya juga sih menurut Kak Nuna ini, kenapa ndak dia saja yang ketangkap, karena yang mendekati percirian itu ya dia gitu kan. Terus kenapa Peggy si kuli bangunan yang tidak tahu apa-apa, yang secara panjang lebarnya dia tidak mengetahui Vina, berteman dengan Vina di Facebook juga enggak gitu kan. Itu yang menjadi mungkin kemarahan masyarakat netizen melihat kasus ini gitu kan. Ada orang-orang miskin lah, orang-orang miskin yang jadi tumbal, yang jadi korban atas masalah yang melibatkan orang-orang gede lah kita sebut ya. Tapi yang menarik semeton ini adalah satu, seperti saya bilang tadi, tentang salah satu pengacara mungkin ya, atau orang yang peduli lah dengan kasus ini, mengatakan bahwa ini sudah masuk permohonan mungkin di Polda, bahwa untuk menjelaskan kasus ini kenapa kita tidak adakan saja tes DNA gitu kan, tapi masuk akal juga kenapa enggak gitu kan dilakukan tes DNA. Jadi gimana
video selengkapnya Semeton penyampaian dari Bapak ini. Karena Bapak ini dari yang pertama mengusulkan kemarin yang sudah masukkan laporannya mungkin untuk melakukan tes DNA. Jadi gimana Semeton video selengkapnya? Kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Oke, selamat siang Bang. Pak Herwanto. Sungguh luar biasa nih Bang. Ternyata netizen sangat mengapresiasi langkah Abang meminta Peggy asal Cianjur untuk diperiksa oleh polisi nih Bang. Nah, mungkin sedikit boleh dijelaskan kenapa Abang yakin mendesak Peggy asal Cianjur agar segera diperiksa oleh polisi Bang? Ya, yang pertama ya karena memang namanya bisa kita katakan 100% Ya. sama. Betul. Yang pertama. Yang kedua dia tinggal di Jawa Barat juga. Nah, yang lebih menguatkannya lagi ternyata dia adalah anggota dari Monreker, anak motor. Itu bisa dipastikan tuh. Kalau nggak salah justru dia sekretarisnya di anggota motor Monreker itu. Nah, kemudian kenapa saya kemarin menyampaikan itu ke pihak Mabes Polri? Nah, karena pihak kepolisian kan kemarin sudah mengumumkan bahwa siapa saja masyarakat yang punya informasi dan lain sebagainya, mereka membuka diri. Betul. Nah, sekarang saya mau membuktikan, saya sampaikanlah itu. Jadi seperti juga yang disampaikan, seperti kita tahu juga bahwa memang polisi juga membuka layanan seluas-luasnya lah ya untuk hal ini gitu, untuk mungkin dari pihak polisi ingin mengumpulkan bukti-bukti juga ya, karena kita tahu juga kesimpang siuran dari kasus ini luar biasa gitu kan, sehingga bukan hanya netizen, pihak polisian juga ini repot sekali itu kan, karena Peggy saja banyak sekali, terus ada masukan dari sana dari sini untuk menentukan, memang membutuhkan sesuatu yang alat bukti yang cukup lah dan luar biasa ya untuk menentukan atau menetapkan siapa sebenarnya dalang di balik peristiwa ini ya. Kita lanjutin. Nah, terlebih lagi begini, kan sebenarnya menurut undang-undang itu yang menciptakan ketertiban itu pihak kepolisian. Jadi pihak kepolisian itu salah satu tugasnya dia menciptakan Kamtibnas. Nah, masyarakat itu hanya mempertahankan. Nah, sekarang ini kan Peggy Setiawan Cianjur ini kan sebenarnya kalau kita bicara jujur ya, kan terganggu juga hidupnya. Ya. Sama netizen diserang terus dan diserang terus. Betul. Nah, kan dia juga butuh juga dong kenyamanan. Betul. Agar dia nyaman bagaimana? Dia harus datang ke ya kepolisian, memberikan keterangan, ya. Segala sesuatu yang menjadi tanda tanya masyarakat, dia harus buktikan. Kalau perlu tes DNA-nya. Nah, banyak yang menduga bahwa dia ini anak dari mantannya bupati. Ya. Ya. Tes DNA, biar jelas. Nah, setelah itu selesai, nah, kan dia bisa tidak terganggu terus-menerus. Ya. Bang, netizen seperti detektif juga nih Bang yang mengeluarkan dugaan bukti-bukti Peggy asal Cianjur adalah patut diduga pembunuh Eki dan Vina Bang. Iya memang ya, kalau saya melihat apa namanya ini dari peristiwanya ya. Yang pertama saya mau mengatakan gini dulu. Saya memang tidak yakin kalau Peggy Setiawan alias Peron yang ditangkap sekarang. Ya. Nah, itu dulu saya tidak yakin dulu dengan ini dulu. Kenapa saya tidak yakinnya? Karena tidak ada petunjuk atau benda-benda yang mengarah bahwa dia pelakunya. Nah, kemudian netizen kenapa dia bisa mengarah ke Peggy Setiawan yang ada di Cianjur? Nah, yang menguatkan ini kan pertama memang dia anak motor tadi kan, Monreker. Kemudian dia punya banyak masa. Nah, kemudian juga awalnya memang orang menduga bahwa ini jangan-jangan anak pejabat. Kan logikanya nggak mungkin kalau perkara bisa tidak berjalan atau ada DPO tidak bisa ditangkap. Itu kan potensi pasti orang memiliki kekuatan kan. Siapa yang memiliki kekuatan di daerah itu? Ya tentu penguasa kan. Nah, ini ada dugaan memang mantan bupati atau Kapolres atau apa, ini duga-dugaan kan. Nah, tetapi ternyata memang begitu netizen ini menyelidiki dari Facebook, dari media sosial lainnya, nah ternyata memang mengarah ke beliau. Yang lebih menguatkan lagi ternyata namanya Peggy Setiawan. Ya. Nah, ini
Ya saya tidak menyalahkan apa namanya nih netizen ya. Artinya memang netizen juga tidak sembarangan juga. Tentu dia cocokkan. Contohnya ada percakapan tahun 2016, ada percakapan 2017. Nah, itu percakapan itulah yang mengarah ke nama si Peggy Setiawan ini. Sebenarnya kan kalau DPO itu kan ada 4 sebenarnya. Awalnya DPO itu ada 4, kemudian hilang 1, tinggal 3. Kemudian hilang 2, tinggal 1 lagi. Nah, nama-nama yang disebutkan ini kan semuanya alias semua kan. Dani, Andi, Panji, itu nama-nama panggilan semua, termasuk Perong ini, Peggy Perong kan. Nggak ada nama Peggy Setiawan itu nggak ada di DPO, adanya Peggy alias Perong. Nah, kebetulan pihak penyidik mengatakan bahwa Peggy Perong itu adalah Peggy Setiawan. Nah, netizen dia mencari siapa sih pelaku sebenarnya. Nah, nama-nama yang mengarah yang disebutkan oleh netizen itu juga kan namanya bukan nama panggilan kan. Umpamanya contohnya kalau ada apa Egy Repra apa siapa itu semuanya nama asli sama nama panggilan. Jadi saya bisa simpulkan netizen itu yang inbox saya, yang DM saya itu nama yang dia sebutkan itu tidak pernah melebihi dari nama 3 atau 4. Jadi artinya memang kecurigaan netizen terhadap nama-nama DPO itu ya memang sudah cukup itu. Kecuali kalau saya terima inbox nih atau DM namanya ada 10 atau 50, berarti netizen liar nih. Karena begitu banyaknya kecurigaan dia. Ini cuma 4 aja, nggak pernah lebih. Cuma itu aja yang disebutkan sama dia. Artinya prasangka atau dugaan netizen itu cukup beralasan. Bang, kabarnya Peggy asal Cianjur ini kini menghilang. Apa benar, Bang? Nah, waktu itu memang ada berita ya. Berita katanya dia ada fotonya dia sedang istirahat di kilometer berapa gitu. Tapi memang kemudian begitu saya sebenarnya jujur aja nih, saya waktu sebelum melaporkan Peggy Setiawan ini ke Mabes Polri, saya kan live ya di TikTok kan. Begitu saya live, saya pastikan bahwa besok saya akan aksi menyerahkan surat ke Presiden dan Menko Polhukam. Terus besoknya saya pastikan saya akan menyampaikan surat. Saya minta polisian panggil Peggy Setiawan, periksa. Dan makam Eki bongkar. Memang saya sampaikan seperti itu. Besok paginya memang ada orang yang menghubungi saya. Nah, saya tidak perlu sebut namanya. Yang jelas dia ya cukup memiliki pangkat lah. Ya, kalau menurut saya jaringan dia cukup bagus dan lain sebagainya. Memang dia mengatakan sama saya bahwa saya akan melaporkan. Dia bilang begini, Bang, saya sih ngasih saran aja sama Bang, karena dia memang teman saya. Dia mengatakan sih Peggy Setiawan yang di Cianjur itu bukan pelakunya. Dia bilang, ya saya bilang begini, dengan saya laporkan ini seharusnya Peggy Setiawan Cianjur bersyukur dong, karena nanti dia terbukti dia tidak akan diganggu lagi. Nah, memang begitu sejak saat itu saya melihat memang sudah tidak ada lagi berita tentang dia. Apakah dia diklarifikasi sama siapa dan sebagainya. Sejak saat itu memang sudah tidak ada lagi kegiatan hari-harinya dia sudah tidak ada lagi. Nah, terakhir dengar katanya dia keluar daerah, ketemu ada yang moto, dia ada di kilometer berapa gitu. Tapi saya rasa juga ya kita tidak jangan terlalu sujon juga ya. Siapa tahu kan dia mau kemana kan? Ya, betul. Mau mungkin ke rumah siapa kan? Tapi intinya kalaupun umpamanya dia pergi pun pasti bisa dicari. Ya, semakin menarik ya. Tapi kalau memang ini benar akan terjadi tes DNA dan mungkin laporan sudah masuk, dipastikan kayaknya sih tinggal dilakukan aja, tinggal aksi saja. Mungkin dijemput gitu kan untuk melakukan. Benar juga. Kalau memang beliau itu bukan pelakunya, saya harus senang dong dengan tindakan dari Bapak Herwanto ya. Jadi kalau memang dia tidak terbukti, arahan netizen untuk para Peggy ini akan berhenti gitu kan. Karena memang beliau bukan pelakunya gitu. Tapi ada apa ini ya? Tadi disampaikan juga ada yang menghubungi, ada yang tidak. Ada yang menghubungi untuk membahas kasus ini. Menarik, teman-teman ya. Jadi selalu saya berpesan teman-teman, jangan cepat termakan hoak ya. Jangan cepat termakan hoak.
jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan kita ya. Jangan nakal juga tuh ya, jangan nakal tuh, karena kalau sekarang kita sedikit aja nakal itu fatal akibatnya ya. Jadi segitu aja video sebetulnya, semoga bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.